Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin kaum muslimin wal muslimat sidang jamaah fardhu subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat, karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Hari-hari kita selalu bergelimangan dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat rahmat yang Allah berikan kepada kita mampu kita gunakan sebaik-baiknya. Selain kita mensyukurinya, kita menggunakan sebaik-baiknya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berikan kita nikmat kesehatan, mudah-mudahan kesehatan kita gunakan untuk beramal, beribadah. Jika Allah berikan kepada kita nikmat harta kekayaan, mudah-mudahan harta kekayaan yang Allah titipkan bisa kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita nikmat anak cucu keturunan kita, mudah-mudahan Allah jadikanlah anak-anak cucu-cucu kita, keturunan kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehat. Salawat dan salam senantiasa kita sanjung sanjungkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian. Jadikan kehidupan mereka semua menjadi uswatun hasanah, menjadi contoh teladan yang baik. Dan mari kita berusaha berikhtiar untuk terus mengamalkan dan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sunnah-sunnah yang besar-besar sampai ke sunnah-sunnah yang kecil-kecil. Dan banyak sekali sunnah-sunnah Rasulullah itu hal-hal yang kecil-kecil dalam kehidupan. Tapi itu sunnah. Di mana sunnah ini kalau kita amalkan, kalau kita hidupkan, ada keberkahan. Jadi bukan hanya perkara-perkara besar yang harus kita contoh teladani dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi perkara-perkara kecil pun kalau kita niat untuk menghidupkan sunnah Rasulullah, maka tentu ini menjadi keberkahan bagi kehidupan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih kita sekarang sedang berada di bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni bulan Rajab. Satu amalan kebaikan kita lakukan di bulan haram ini, Allah lipat gandakan pahalanya lebih banyak daripada bulan-bulan biasanya. Kalau rumus pada bulan-bulan yang lain, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Jadi rumus di bulan lain, siapa yang datang dengan satu amal kebaikan, apapun itu, amal soleh satu dia lakukan, maka bagi dia Allah akan balas 10 kali lipat. Sekali kita buat baik, 10 Allah balas. Wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Tetapi kalau dia melakukan satu amal keburukan, bulan lain dia rumus di bulan lain. Satu kali dia melakukan amal jelek, amal keburukan, fala yujza illa mithlaha. Allah tidak akan membalas kecuali yang setimpal.
Kalau satu keburukan Allah balas satu juga. Maha Rahman dan Rahim Allah. Kalau kebaikan satu balas 10. Tapi kalau keburukan satu maka dibalas satu juga. Berbeda ketika berada di bulan haram seperti Rajab ini. Ketika kita berada di bulan Rajab, salah satu bulan haram yang keempat Allah sebutkan dalam Al-Quran, minha arba'atul hurum, 4 di antara 12 bulan itu, 4-nya adalah haram. Dimuliakan Allah, termasuklah bulan Rajab ini. Sekali kita melakukan amal kebaikan berlipat-lipat ganda. Bisa 70, bisa 100, bisa 700, Allah lipat gandakan. Makanya dalam ayat itu kemudian Allah sebutkan fala yadlimu fihinna anfusakum. Ketika kamu sedang berada di bulan haram seperti bulan Rajab ini, janganlah kamu menyia-nyiakan, mendurhakai atau menzalimi, menganiaya diri kamu sendiri. Apa makna menganiaya diri kamu sendiri? Kata alim ulama para ahli tafsir mengatakan, yang pertama boleh jadi dia cuek dengan keadaan bulan Rajab ini, tidak mau ambil bagian dengan kebaikan, sehingga bulan Rajab berlalu habis tidak ada amal kebaikan atau sedikit sekali amal kebaikan, rugi. Karena ini kesempatan yang sangat luar biasa. Oleh karena itu Nabi sendiri mengatakan kepada kita, ketika masuk bulan Rajab ini perbanyaklah amal, tingkatkan baik kualitasnya maupun kuantitasnya, harus bersemangat beribadah. Pemahaman yang kedua, maka janganlah menganiaya diri kamu sendiri. Maksudnya adalah karena di bulan haram ini, untuk kebaikan, kalau sekali kita buat kebaikan dilipat gandakan lebih banyak daripada biasanya, begitu juga dengan keburukan. Kalau kita melakukan satu amal keburukan, Allah tidak balas satu, Allah lipat gandakan juga keburukan itu. Maka jangan sekali-kali kamu menganiaya diri sendiri. Allah memberi motivasi kepada kita, hendaknya di bulan ini kita minimalisir perbuatan-perbuatan buruk. Kita minimalisir perbuatan-perbuatan yang mendorong kita kepada dosa. Tapi harus kita perbanyak amal-amal, perbuatan-perbuatan yang bisa membawa kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu amalan-amalan kebaikan. Mudah-mudahan Allah pelihara kita, Allah jaga kita, Allah bimbing kita, sehingga kita selalu dalam kebaikan-kebaikan. Dan memang bulan Rajab ini merupakan pintu gerbang memasuki bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan hanya tinggal 49 hari lagi. Tak terasa 49 hari lagi. Jadi di sini sudah disusun jadwal tarawih atau belum? Saya belum dihubungi soalnya, hampir habis. Hampir habis. Jangan-jangan saya tidak dapat lagi malam ini di sini. Jadi 49 hari lagi. Masya Allah, tidak terasa. Habis nanti Sya'ban, habis Rajab, masuk Sya'ban makin tidak terasa. Nah, jadi mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala umur yang panjang, sampailah kita kepada bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah kajian kita subuh ini kita akan mengkaji tentang bab tentang sunnah mendahulukan anggota kanan dalam segala perbuatan yang mulia. Masya Allah. Jadi sebegitu detail, komprehensif Islam ini memberikan ajaran kepada kita dalam kehidupan kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita melakukan aktivitas kita, maka
Salah satu di antara yang diatur oleh Islam adalah hendaklah kita mendahulukan yang kanan. Dan anggota badan kita ini juga ketika kita melakukan kebaikan, masuk ke tempat-tempat kebaikan, mendahulukan yang kanan. Masya Allah, tidak ada agama lain yang mengajarkan sampai sedetil itu kecuali agama kita yang mulia ini, yaitu agama Islam. Bersyukurlah kita menjadi umat Islam ini. Mari kita lihat beberapa dalil yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kanan itu adalah lambang kebaikan, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang pertama kita dapati dalam Quran surah Al-Haqqah ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha'um iqra'u kitabiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, adapun orang-orang yang kitabnya atau catatan amalnya diberikan dari sebelah kanannya, maka ia akan berkata nanti, ambillah dan bacalah kitab ini. Nanti di akhirat kita ini masing-masing akan diberikan buku catatan amal kita. Maka setiap yang kita lakukan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak sedebu pun yang terlewatkan. Semua tercatat dengan rapi dalam catatan kiraman katibin. Ada dua malaikat yang mencatat amal-amal kita. Satu malaikat mencatat amal-amal kebaikan, satu malaikat lagi mencatat amal-amal keburukan. Dan semuanya dicatat. Dahulu kita berpikir, mana mungkin bisa dicatat semuanya. Ternyata hari ini Allah Subhanahu wa taala sedikit-sedikit sudah memberikan membuka kasyaf sesuatu yang tidak mungkin itu menjadi bukti. Hari ini, Masya Allah, kejadian jam berapapun, dimanapun, kalau lalu lintas ini sudah mulai majulah sedikit di Indonesia, termasuk di Aceh. Maka kalau kita lihat berita hari ini, terjadi kecelakaan jam 2 dini hari. Kok bisa ada videonya? Ternyata ada, di mana-mana ada CCTV. Dengan CCTV ini, apapun kejadian yang melintas di tempat itu akan terekam dengan detail. Dulu kita membayangkan macam mana kan setiap saat dicatat. Apa malaikat nggak tidur? Nah, misalnya itu kan pertanyaan-pertanyaan dalam hati. Ternyata hari ini kasyaf itu sudah Allah bukakan. Sehingga kita makin paham, orang-orang yang berakal makin paham, Masya Allah. Ini baru tingkat satu alat yang dibuat oleh manusia bisa merekam seperti itu. Makanya sekarang orang-orang duit, orang kaya yang memang membutuhkan keamanan, CCTV ini menjadi satu hal yang perlu. Di masjid mudah-mudahan CCTV itu berguna bukan untuk melihat siapa maling, tapi siapa yang datang pertama masuk masjid. Jadi kadang-kadang ininya lain motivasinya. Kenapa pasang CCTV? Kalau ada yang curi stadionan, Masya Allah. Kalau ada orang curi sendal, ketahuan. Mudah-mudahan tidak lagi begitulah image masjid. Ya, image masjid kita bangun adalah image yang baguslah. Kenapa ada CCTV ini? Biar tahu jamaahnya ada berapa saf. Saya di beberapa masjid kalau kena undangan khutbah Jumat atau imam, suruh masuk di ruang imam itu ada monitor CCTV. Jadi sebelum khatib naik mimbar sudah tahu masih kosong. Baru 3 saf.
banyak safnya ramai, tapi di sini satu orang duduk, sini pencar-pencar kan, sudah ketahuan. Ada beberapa masjid saya lihat sudah memakai itu. Jadi ketahuan. Untuk apa pasang CCTV ini? Supaya kelihatan ini mana saf-safnya masih kosong. Nanti begitu pengumuman, BKM menyuruh supaya merapatkan saf. Masya Allah. Ini CCTV buatan manusia, kecil tapi bisa merekam semuanya. Maka CCTV-nya Allah, kalau boleh kita katakan begitu, umpama supaya kita paham, kiraman katibin, raqib dan atid ini, itulah dia. Semua yang kita lakukan, kebaikan, keburukan, terekam, tercatat semua. Dan orang-orang yang beruntung nanti mendapatkan amal catatan yang lebih baik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan buku catatan amal itu melalui sebelah kanannya. Jadi kanan ini simbol kebaikan. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan catatan amal kita melalui sebelah kanan, maka insya Allah selamatlah kita. Lalu Allah berfirman dalam Quran surah Al-Waqi'ah ayat 8-9. Wa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah. Nanti di akhirat itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada golongan kanan, ada kelompok-kelompok yang disebut kelompok kanan, golongan kanan. Maka alangkah mulianya golongan kanan itu. Dan ada pula golongan kiri, kelompok-kelompok disebut dengan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan itu. Masya Allah. Ini simbol bahwa kanan itu adalah simbol kebaikan. Sehingga dalam kehidupan bernegara pun hari ini ada istilah itu. Nah, ini golongan kanan, ini golongan kiri. Siapa golongan kanan? Nah, tapi itu kadang-kadang ya, menurut pemahaman negara lah. Orang-orang yang suka protes-protes katanya, orang yang rajin mengkritik, orang yang sangat kritis dengan keadaan, dibilanglah golongan kiri. Nah, itu pemahaman dari negara lah. Begitu memaknai, artinya yang membuat negara ini menjadi tidak nyaman menurut mereka, itu golongan kiri. Siapa golongan kanan? Mereka-mereka yang mendukung program pemerintah. Nah, begitu. Itu silahkan, karena itu simbol, istilah bahwa kanan adalah dianggap sesuatu yang baik dan kiri itu melambangkan sesuatu yang tidak baik. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala beri gambaran kepada kita seperti itu. Ada nanti orang-orang yang diberikan kitab melalui tangan kanannya, dan ada nanti orang-orang yang diberikan kitab melalui punggungnya dari belakang. Ini celaka. Andaikan kita menerima kitab kita dari lewat arah belakang. Maknanya apa? Maknanya ini simbol bahwa yang akan kita terima adalah lebih banyak catatan-catatan keburukan daripada amal-amal kebaikan. Baik, mari kita lihat beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammulu fi sya'nihi kullihi fi tuhurihi wa tarajjulihi wa tana'ulihi. Dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat memperhatikan untuk mendahulukan anggota sebelah kanan di dalam segala hal, seperti bersuci, bersisir,
bahkan di dalam memakai sandal. Ya, Rasulullah. Jadi hadis Nabi itu kalau diawali dengan kata kana, artinya itu perbuatan. Itu disebut dengan hadis fi'li. Hadis perbuatan Rasulullah. Kana adalah Rasulullah itu. Tapi kalau yang diawali dengan qala, itu ucapan. Rasulullah bersabda. Hadis ini Aisyah yang meriwayatkan, dan Aisyah melihat. Apa yang dilihat oleh Aisyah? Karena Rasulullah adalah Rasulullah itu. Jadi artinya apa? Rasulullah melakukan. Ini hadis fikih namanya. Hadis perbuatan Rasulullah. Adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, kata Aisyah, sangat memperhatikan untuk mendahulukan anggota sebelah kanan daripada sebelah kiri dalam segala urusan. Di antaranya adalah ketika beliau bersuci, ketika beliau bersisir, dan beliau memakai sandal dalam hadis ini. Masya Allah. Ada terpikir sama kita sampai sejauh itu? Kita kadang-kadang pakai tilak, Pak itu dia yang penting Pak Wan demeng yang wi lah. Ternyata cara pakai sandal pun diatur. Dahulukan yang kanan. Bahkan sunnahnya itu, saya pernah dulu belajar oleh guru diajarkan begini cara pakai sandal menurut Rasulullah. Jadi kalau ada dua belah, ada satu pasang kiri dan kanan itu, yang pertama injak sandal sebelah kiri ini secara keseluruhan, bukan dipakai, diinjak. Injak sandal sebelah kiri ini, masukkan sandal kaki kita sebelah kanan, baru kita pakai juga yang sebelah kiri. Ini katanya sunnah Nabi. Masya Allah. Sampai sekecil itu. Tapi begitulah. Termasuk rupanya menyisir. Saya nggak paham juga bagaimana menyisir. Karena kita biasanya hajat terus. Kalau ada urusan kanan kiri nyisir. Apalagi mungkin yang sebengnya sebeng kiri kan, mana ada urusan ke kanannya. Tapi ternyata Rasulullah, kata Aisyah radhiyallahu anha, sebagai istri Rasulullah melihat langsung. Rasulullah itu suka kalau menyisir yang kanan dulu. Mungkin begini, kalau rambut sebeng kiri tetap yang kanan dulu lah. Nah, sebelah kanannya dulu, baru kita sisir sebelah kiri. Kalau janggut kita panjang, menyisir janggut, mungkin ke sebelah kanan sedikit baru ke kirinya. Kan sederhana sekali. Lalu kadang-kadang berpikir kita, apa sih bedanya? Kalau semua kan bisa juga. Kalau niat kita melakukan ini menghidupkan sunnah, dapat pahala. Dan setiap kita lakukan satu sunnah, pasti ada keberkahan di dalamnya. Jangan anggap remeh satu kebaikan. Apalagi kebaikan itu datangnya dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat lagi hadis yang kedua. Wa anha qalat. Ini Aisyah masih meriwayatkan lagi. Karena yadu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam al-yumna li tuhurihi wa ta'amihi, wa kanat yaduhu al-yusra li khala'i. Wa ma kana min adha haditsun sahih. Rawahu Abu Dawud wa ghairuhu bi isnadin sahih. Hadis ini sahih semua. Periwayat-periwayatnya, perawi-perawinya orang-orang yang sangat masyhur. Ada Abu Dawud, ada An-Nasa'i dan lain sebagainya. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata lagi beliau, tangan kanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dipergunakan untuk bersuci dan untuk makan. Bersuci seperti berwudu. Kalau belajar fikih, kita fikih ini kan, misalnya ada anak kecil sering kita lihat dia wudu tapi yang kiri dulu. Kalau pertanyaannya sahkah kalau orang berwudu dicuci kiri dulu baru kanan?
Kalau tanya dasar hukum, ya sah. Karena mendahulukan kanan yumna 'alal yusra, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri itu hukumnya sunnah. Kalau itu sunnah berarti kalau seandainya ada orang yang baru belajar Islam, maaf, karena dia baru lihat-lihat ketika berwudu, ya cuci dulu yang kiri, misalnya. Nggak usah kita tegur dulu saat itu, salah tuh. Nah, jangan begitu caranya. Biarin aja dulu. Nah, nanti kita ajarin, kamu wudunya sudah bagus tadi, sudah dapat semua. Tapi supaya afdal wudunya, supaya lebih sempurna wudunya seperti diajarkan Nabi, coba kalau berwudu itu dahulukan semua yang kanan, baru yang kiri. Nah, begitu caranya. Atau anak-anak kita, cucu kita baru belajar wudu, jangan langsung kita bilang kiban, salah itu. Jangan. Anak kecil biasa kalau udah bilang salah, udah nggak mau lagi deh. Kita kasih semangat, pandai kali ada wudu, ya Allah. Kadang-kadang anak saya itu dibuka waktu usap kepala tuh, dia buka keran, macam orang keramas Pak. Karena dia pikir yang penting masuk kepala itu semua. Biarin aja. Nanti pelan-pelan kita baru kasih tahu bagaimana yang baik berwudu. Seperti itu. Rasulullah SAW ketika bersuci, termasuk berwudu ini dan bersuci yang lain, mendahulukan yang kanan, menggunakan tangan kanan. Masya Allah. Kemudian apalagi Rasulullah SAW menggunakan tangan kanannya untuk makan. Makan berarti juga minum. Jadi kalau sudah cerita makan, nggak usah kita bilang lagi kalau minum Ustaz, nggak perlu. Berarti makan minum. Kita insya Allah barangkali kalau makan nasi, makan besar, selalu sadar bahwa kita makan dengan tangan kanan. Tapi yang sering terlupa dalam kehidupan hari-hari kita ketika kita minum kopi, minum aqua, kadang-kadang ambil kita pakai tangan kiri, minum terus, kan begitu? Nah, maka mari kita biasakan ikut sunnah Rasulullah SAW. Walaupun sunnah ini sepertinya kecil, tapi justru hari ini lemah kita umat Islam. Karena sudah mulai banyak kita tinggalkan sunnah-sunnah Rasulullah, termasuk sunnah kecil-kecil ini. Maka biasakanlah kita makan, minum dengan tangan kanan. Kadang-kadang saking asiknya kita kan ngobrol di warung kopi, minum kopi, pakai tangan kiri. Rokok di tangan kanan. Aduh, ini udah salah kan? Rokok pula di tangan kanan. Yang sunnah di tangan kiri, yang makruh tangan kanan. Ini terbalik, tidak salah. Jadi biasakanlah kita dengan tangan kanan. Supaya apa? Supaya ada keberkahan dan pahala dapat karena kita mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita lihat lagi. Ini banyak hadisnya, begitu penting, ya. Begitu penting, sehingga banyak sekali hadis. Kenapa banyak? Karena hadis ini kebanyakan diceritakan oleh istri-istri beliau. Ketika menceritakan bagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Hadis yang ketiga, wa an Ummi Atiyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahunna fi ghusl ibnatihi Zainab radhiyallahu anha ibda'nu bimaya minha wa mawadhi'il wudu minha. Muttafaqun alaih. Ini dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada wanita-wanita yang memandikan putrinya. Ya. Siapa putri Rasulullah? Zainab salah seorangnya. Dahulukanlah anggota sebelah kanannya dan anggota-anggota wuduknya sebelah kanannya.
Jadi termasuk ketika kita memandikan anak kita, ya, Rasulullah mengajarkan ketika dimandikan putri beliau oleh Ummu Atiyah ini, maka dahulukan yang kanan, siram yang kanan dulu. Sehingga sampai-sampai ini sunnah. Sekali lagi ini sunnah yang apabila kita amalkan ada pahala. Sampai ketika kita memandikan jenazah kan, memandikan jenazah pun aturannya diajarkan kita mendahulukan menyiram yang sebelah kanan dulu. Besok siram sebelah kanan, baru kemudian menyusul sebelah kiri. Jadi ini ajaran Islam yang sangat mulia. Kita lihat lagi hadis keempat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ta'ala ahadukum falyabda'u bil yumna wa idza tazara'a falyabda'u bishimal litakunil yumna awwalahuma tun'an wa akhirahuma tunza. Muttafaqun alaih. Ini hadis qal, hadis ucapan, ya, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kamu sekalian memakai sandal, maka hendaklah ia mendahulukan sebelah kanan, dan apabila melepas, maka dahulukanlah sebelah kiri, agar supaya anggota sebelah kanan yang disandali lebih dulu digunakan dan dilepasnya belakangan. Masya Allah, sampai begitu. Jadi kalau kita menggunakan sandal atau sepatu, sunnahnya kalau memakai dahulukan yang kanan, melepasnya dahulukan yang kiri. Jadi yang kanan lebih lama menggunakan sepatu. Memakai dahulukan yang kanan, melepasnya mendahulukan yang kiri. Pakai baju begitu juga. Ketika kita pakai baju, kecuali mungkin baju kaos ya, sudah. Tapi waktu tangan kanannya, tangan kiri, cerita tangan ini. Kemeja lah kita bilang, pakai baju kemeja, masukkan lebih dahulu tangan kanan, menyusul kemudian tangan kiri. Begitu seterusnya, begitu seterusnya. Rasulullah mengajarkan kepada kita terhadap semua perbuatan yang baik-baik, hendaklah kita mendahulukan yang kanan. Masuk masjid, karena masjid ini tempat baik, tempat suci, dahulukan kaki kanan. Ini pun kadang-kadang kalau kita ada CCTV, coba lihat. Sudah banyak sekarang kita nggak terlalu peduli dengan hal itu, karena dianggap sama aja semestinya. Kalau itu semua kita ikuti, Masya Allah, berkah hidup kita. Makanya saya kadang-kadang dengan anak selalu saya ingatin, hampir sama, karena kalau nggak diingetin kita nggak sadar itu. Masuk aja. Masuk masjid dahulukan kanan, kaki kanan. Keluar masjid, kaki kiri. Masuk kamar mandi, dahulukan kaki kiri. Kenapa? Karena lambang di situ ada tempat kotor untuk kita apa kan? Jadi seperti itu, Masya Allah, sempurna ajaran Islam. Dan kalau ini kita abaikan, nggak kita peduli lagi, nggak ada open lagi, ya lah yang penting mana deh. Inilah kelemahan kita umat Islam ini. Kenapa kita ini tidak ada keberkahan dari Allah? Kenapa persatuan kita porak-poranda? Karena kadang-kadang sunnah-sunnah yang kecil saja nggak kita amalkan dalam kehidupan kita. Makan sambil berdiri, makan dengan tangan kiri, anggap biasa aja. Bahkan dibilang lagi modern ini. Padahal semua itu bertentangan dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis-hadis yang lain hampir senada, hanya menceritakan ketika berwudu bagaimana,
ketika ya sama seperti saya bilang, kalau masuk masjid kaki mana dulu, kalau masuk kamar mandi, semuanya hampir senada. Yang pentingnya adalah dalam hadis-hadis ini betapa Islam lewat Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa dalam setiap aktivitas kita hendaklah kita mendahulukan yang kanan dan mengakhirkan menyusul kemudian yang kiri, sampai kepada menggunting kuku bahkan. Coba bapak-bapak kira-kira kalau potong kuku bagaimana selama ini? Kalau kita belajar sunnah itu, sunnah harian Rasulullah, gak sembarangan ternyata. Alah, yang penting kau haji besar, yang penting kau haji. Ternyata sunnahnya juga sama. Mulai dari mana kita menggunting kuku? Ada dua riwayat. Ada yang mengatakan mulai dari telunjuk yang kanan, telunjuk, baru jari tengah, jari manis, kelingking, lalu ke kelingking yang paling sebelah kiri. Terus nanti berakhir di sebelah kanan juga yang jempol. Tapi ada satu riwayat lagi dalam hadis menyebutkan mulai dari jempol. Dari jempol sebelah kanan, telunjuk terus dan berakhir di jempol sebelah kiri. Tapi dua-dua hadis ini tidak bertentangan, sama-sama dipotong yang tangan sebelah kanan. Jadi nggak perlu kita ributkan telunjuk dulu atau ibham atau ibu jari dulu. Nggak perlu. Yang penting hadis ini dua-duanya meriwayatkan dua-duanya sama, yaitu diawali dengan jari-jari tangan sebelah kanan. Datang kita mau potong kuku anak-anak kita, ibu-ibu terutama, tahu lagi yang mana, yang kiri dulu. Nah, mulai sekarang mari kita hidupkan sunnah. Sunnah yang kecil sepertinya remeh-temeh, tapi ternyata ini sudah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita harus yakin sekecil apapun sunnah Rasulullah, kalau kita amalkan dalam kehidupan kita, insya Allah mendatangkan keberkahan. Apalagi sunnah yang besar-besar. Jadi sebelum kita atau sambil kita belajar mengamalkan sunnah yang besar-besar, yuk kita hidupkan sunnah-sunnah yang kecil-kecil ini dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita. Kita ajarkan kepada anak cucu kita, sehingga insya Allah kita selalu dalam pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita mengikuti sunnah. Demikian barangkali yang dapat kami sampaikan kajian subuh ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang penting mari kita niat amalkan. Sekecil apapun ilmu yang kita dapatkan, yang kita peroleh, maka kalau kita amalkan jauh lebih baik daripada kita mendapatkan banyak ilmu akan tetapi hanya sekedar dipahami, sekedar tahu tapi tidak kita amalkan dalam hidup. Mungkin sebelum ditutup ada yang mau silakan. Saya tanya begini, Ustaz. Apa yang saya gambarkan tadi sunnah dulu kita kerjakan akan mendapat pahala. Misalnya ini dari hukumnya fi'li saya itu kan perbuatan. Apakah dari hukum qauli itu misalnya yang tidak sunnah kita kerjakan, apakah itu mendapat pahala dari qauli? Yang tidak sunnah, misalnya begini, maaf ya kawan-kawan, kita mau wazan, terus dibaca Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya, itu kan tidak dianjurkan, berarti kan itu kan bukan sunnah. Ya. Apakah itu mendapat pahala? Ya. Yang kedua, bagaimana takdir seorang ya manusia yang gerakannya itu memang dia tidak, jadi kebiasaan itu dia sekian. Baik ya, kalau ya setiap sunnah tadi dijelaskan, setiap sunnah baik itu fi'li, qauli,
maka ketika kita amalkan itu mendapatkan pahala. Itu jelas, karena memang perbuatan sunnah. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau yang tidak ada keterangannya? Artinya tidak ada dilakukan oleh Rasulullah, tidak ada diucapkan pula perintah melalui lisan Rasulullah, lalu kita buat. Kita harus tahu dasar hukumnya dari mana ini. Ternyata tidak ada memang Rasulullah sampaikan, ada dilakukan oleh sahabat misalnya, itu juga menjadi sunnah. Makanya kata Rasulullah SAW, ikutilah sunnahku dan sunnah-sunnah khulafaul rasyidin. Sunnah khulafaul rasyidin itu siapa? Kalau ada dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, ada enggak? Oh, enggak ada juga. Lihat, ada ijma' para ulama yang menerangkan itu. Karena ada kadang-kadang perbuatan-perbuatan yang mungkin tidak diajarkan oleh Rasulullah, kemudian tidak pula diucapkan oleh Rasulullah, tidak ada dibuat oleh Rasulullah, tidak ada diucapkan, tapi ada dalam kias misalnya, atau ijma' para ulama misalnya. Itu juga boleh kita amalkan. Tapi kalau memang sama sekali tidak ada ini, tidak ada keterangan dari manapun, apakah ini mendapatkan pahala? Kalau itu sesuatu yang baik dan tidak menyalahi dengan kaidah-kaidah usul fiqh, tidak ada masalah. Tapi belum tentu dapat pahala memang. Tapi ini mengambil ini Ustaz sekedar yang pengantar, misalnya azan. Dari mana azan itu ada diawali dengan Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ada yang begitu memang kadang-kadang. Dari mana ini sumber awalnya datang? Kita harus telusuri dari mana. Apakah Bilal bin Rabah ketika mengumandangkan azan diawali dengan itu? Kita baca beberapa riwayat hadis tidak ada. Apakah berdosa? Sekarang Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi itu adalah ayat Al-Qur'an itu. Dalam Quran surah Al-Ahzab, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini perintah bahwa sesungguhnya keterangan Allah, malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Maka bersalawatlah kamu supaya kamu mendapatkan keberkahan dan ketenangan. Apakah boleh kita baca sebelum kita mengumandangkan azan? Maka boleh, tidak boleh, ini harus dibahas lagi oleh ilmu fikih. Ada nggak keterangan yang menyebutkan bolehkan mengantar itu? Kalau memang tidak ada sama sekali pun yang dibaca itu, apakah bacaan ini menyalahi? Kalau tidak menyalahi, berarti boleh dipakai, boleh enggak. Oh, ini yang saya baca ini pengantar saja. Tapi walaupun pengantar harus ada dasar hukum. Cuman tidak sampai jatuh dosa, karena yang dibaca adalah ayat Al-Quran. Tapi memang ketika kita mau azan, tidak pakai itu pun tidak ada masalah, karena memang tidak ada. Kenapa juga ada orang yang memandangkan ini, mengucapkan ini, kadang-kadang nanti saya ikut simpulan. Ikut-ikut inilah yang tidak boleh ikut-ikutan. Harus tahu dasar. Tidak boleh ikut-ikutan. Telusuri dari mana saya dapat ini. Oh, guru saya bilang, guru saya ini tanya, guru dari mana dulu membaca Innallaha malaikatahu sebelum azan ini? Tanya. Kalau bisa dijelaskan, oh ini sebenarnya ini dalilnya, boleh diterima. Jadi benar bahwa sunnah itu sumber utamanya dari Rasulullah, tapi ada juga sunnah-sunnah yang bukan bersumber dari Rasulullah, tapi dari khulafaur rasyidin. Tidak ada dari khulafaur rasyidin. Kalau ada ijma' para ulama yang mendorong kita untuk beramal, itu pun dibolehkan kita amalkan. Tapi bukan sebagai sunnah pahalanya, tapi itu satu uruf atau kebaikan yang boleh kita amalkan dalam kehidupan kita.
Tapi sunnah yang sudah jelas hadisnya, dalilnya dari Rasulullah, baik itu karena perbuatan maupun qala ucapan maupun takrir. Apa takrir? Nabi ketika ada sahabat melakukan sesuatu tidak melarang, ini takrir, diam saja. Contohnya apa? Ketika Bilal menambah kalimat as-salatu khairum minan naum waktu adzan subuh. Nggak ada perintah Nabi itu. Tapi Bilal sendiri inisiatif. Karena dilihat orang masih banyak yang tidur, belum masuk ke masjid, tambah sama Bilal. As-salatu khairum minan naum. Nabi sudah hadir, dijawab apa kata Nabi? Saddaqta wa barrarta. Engkau benar wahai Bilal, dan itu baik. Nabi tidak nyuruh nih. Nabi tidak nyuruh, Nabi tidak melakukan azan seperti itu, tapi Bilal yang melakukannya. Siapa Bilal itu? Sahabat. Tapi Nabi diam saja. Bahkan Nabi menjawab as-salatu khairun minan naum itu dengan saddaqta wa barrarta wa ana ala dzalik. Kalau kita sekarang apa kita jawab? Itu juga Sama ya. saddaqta wa barrarta wa ana ala dzalika minasyahidin. Itu jawaban kita. Engkau benar, engkau baik, dan aku menyaksikan kebaikan. Nah itu dijawab itu juga Pak. Kalau kita dengar al-hayya al-salat kan la kan. Ketika muazin mengumandangkan as-salatu khairum minan naum saddaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Kita menyaksikan kebaikan itu. Ini menjadi sunnah juga, dan sampai sekarang dipakai orang untuk memandang azan subuh. Jadi seperti itu, kita amalkan sunnah-sunnah yang jelas dulu ada dasar hukum, ada yang dibuat oleh Rasulullah, ada diucapkan Rasulullah. Kemudian sunnah-sunnah yang lain yang masih agak kabur, kita teliti lagi hukumnya, dari mana sumbernya, supaya ada kepahaman dalam diri kita dan keyakinan dalam beribadah. Tidak boleh kita asal ikut-ikutan, tidak tahu sumber. Saya pikir itu Bapak, mudah-mudahan. Satu lagi, apa tadi? Tadi apa, kiri kidal itu yang kita. Bagaimana dengan yang memang ditakdirkan Allah kidal dia? Kidal itu apa kebanyakannya? Sebelah kiri. Kiri dulu. Yang kiri ya. Kaki. Tangan kiri. Hah? Sering melakukan apa-apa dengan tangan kiri gitu. Kidal itu kepanjangan kiri dari lahir. Oh, kiri. Kamu tahu kan? Kiri. Kenapa disebut kidal? Orangnya kidal. Rupanya dia melakukan sesuatu dengan tangan kiri dari lahir. Dari sejak kecil memang kiri saja dia. Yang pertama, ajarkan dulu dia. Diajarkan, bisa enggak? Tapi kalau ternyata memang bawaannya begitu, ya itu sudah menjadi sesuatu yang lumrah dan itu dimaafkan. Saya punya paman, latihan ikut hansip dulu, ditampar sama tentara yang melatih, gara-gara dia kidal. Begitu dibilang, hormat, nah, pakai tangan kiri dia. Teringat kali saya ditumbuk paman saya. Kamu kurang ajar. Dia bingung juga. Kenapa Pak? Itu kamu harus pakai tangan kiri, baru sadar dia pakai tangan kiri. Rupanya dia memang apa-apa sampai sekarang paman masih hidup. Apa-apa namanya palu, apa namanya bertubuh, semua dengan tangan kiri. Tapi alhamdulillah ketika makan tangan kanan. Kenapa? Karena kami ajarin dari kecil. Kami ingatkan dari kecil. Begitu mau makan, kadang-kadang lupa juga dia pegang sendok tangan kiri. Oh ya, kadang-kadang bisa. Tapi kalau memang terlupa pun memang sudah begitu. Jadi kidal itu kiri dari lahir, istilahnya. Ya? Jadi memang bawaan dia. Kalau seandainya, jadi dia bukan niat dengan tangan kiri, bukan, tapi memang sudah terbiasa. Tapi sebenarnya bisa kita belajar, bisa kita latih. Tapi ada yang kan memang karena memang bawaan dia dari lahir begitu, instingnya begitu, sehingga memang sampai nulis juga kan, nulis. Guru kita Ustaz Faisal biasa nulis pakai tangan kiri, kidal juga dia tuh. Bilang Ustaz kok pakai tangan kiri,
iya Ustaz, dengan tangan kanan jelek tulisan saya. Nah, karena ada kebiasaan. Tapi beliau makan dengan tangan kanan, nggak pernah saya lihat tangan kiri. Jadi kalau yang urusannya seperti itu, kidal tadi, mungkin untuk hal-hal tertentu, ya sudahlah kalau memang nggak bisa dengan tangan kanan. Tapi yang paling seperti makan, usahakanlah dengan tangan kanan. Seperti itu. Dan itu memang sudah, ya takdirnya begitu. Kalau sudah dibilang takdir kan sulit. Tapi bisa juga kita ajarin. Kalau misalnya ada nih anak kita dari ini lain anak nih, apa-apa dengan tangan kiri. Anak saya sekarang kidal. Apa-apa tetap kadang-kadang salah pun salam dulu nak, kiri dulu dia alihkan. Tangan yang baik mana baru dia tukar. Nah, apa-apa dia minta ini, ngasih ini, salam semua kiri. Tapi saya ajarin terus nih. Nah, nggak saya kasih makanan itu kalau belum diganti tangannya. Nah, itulah cara kita mengajari. Andai kan sudah besar nanti tetap kidal, ya apa boleh buat, itu sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.